Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka insyaallah untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita, selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, para penuntut ilmu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Risalah Al-Usul As-Salasah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan malam hari ini kita masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu Risalah Al-Usul As-Salasah, yang mana pada dua pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwasanya dua risalah yang kita sebutkan pada 2 minggu pertama kemarin ini tidak termasuk ke dalam Al-Usul As-Salasah. Namun murid-murid beliau menggabungkan risalah ini ke dalam Al-Usul As-Salasah karena apa? Karena ada sisi samaan, ya, karena ketersambungannya dengan risalah Al-Usul As-Salasah, akhirnya murid-muridnya menggabungkan dua risalah ini di dalam Risalah Al-Usul As-Salasah. Kita lanjutkan. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Risalah Al-Usul As-Salasah, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'buduni yuwahhidun." I'lam, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk untuk mentaatinya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya agama Ibrahim yang hanif, anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan kepadanya agama. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka untuk ibadah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Wa makna ya'buduni, dan makna dari ya'budun, beribadah kepadaku, adalah yuwahhidun, mentauhidkan aku, kata Syekh di sini. Wa a'zamu ma amarallahu bihi, dan perkara yang paling tinggi, perkara yang paling agung yang Allah perintahkan supaya Allah Subhanahu wa taala diibadahi adalah at-tauhid. Adalah tauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa a'zamu ma naha anhu, dan perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang hamba-hambanya untuk melakukannya adalah asyirk, adalah kesyirikan.
wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Apa itu kesyirikan? Seseorang berdoa, dakwah, ya, menyeru, berdoa, seseorang berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Seseorang berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Qala syarih wafaqahullahu taala, berkata Syekh Shalih Utsaimin wafaqahullahu taala, dzakara al-musannifu rahimahullah anna al-hanifiyata millata Ibrahim mubayyinan haqiqataha biqaulin jami'in yandariju fihi ma yuradu biha syar'an. Di sini Syekh rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasanya agama Nabi Ibrahim adalah agama yang hanif. Agama yang hanif. Fa innal hanifiyah fi syar'i laha ma'nayan. Sedangkan hanifiyah secara istilah memiliki dua makna. Ya, makna hanifiyah. Di sini agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif. Baik, maka makna hanifiyah ini ada dua secara istilah. Yang pertama umum. Yang pertama maknanya secara umum, yaitu al-Islam. Jadi hanifiyah adalah al-Islam. Sedangkan makna yang kedua adalah khusus. Maknanya secara khusus. Wa huwa al-iqbalu 'ala Allahi bitauhid. Maksudnya adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wal mailu lazimuha. Wa lazimuhul mailu amma siwahu bil bara'ati minasyirk. Dan kelaziman, apa itu kelaziman? Kelaziman itu keharusan, ya. Ketika seseorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, maka kelaziman dari kata-kata ini adalah dia condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Ini kelaziman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, maka kelazimannya dia berlepas diri dari kesyirikan. Karena kata-kata hanif atau disebut dengan ahnaf, ya, secara bahasa ahnaf itu penyebutan orang Arab untuk seseorang yang memiliki kaki O. Ini secara bahasa, Pak, ya, secara bahasa Arab. Ahnaf itu sebutan untuk seseorang yang memiliki kaki O. Kaki O itu apa? Kaki yang melingkar, ya Pak, ya, melingkar seakan-akan saling menjauhi, ya, saling menjauhi. Jadi hanif itu artinya bukan cuma lurus, sebagaimana prasangka kebanyakan orang, ya, agama yang lurus, agama yang hanif, bukan. Hanif itu apa? Ahnaf itu artinya sebagaimana perkataan orang Arab disebutkan untuk orang-orang yang memiliki kaki O, ya,
condong, artinya condong, yaitu condong kepada tauhid. Maka Hanifiyah di sini disebutkan condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Hanifiyah adalah agama yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Ya, bisa dipahami di sini? Ya, insya Allah bisa dipahami. Makanya dikatakan agama Nabi Ibrahim, bahwasanya agama Nabi Ibrahim adalah agama yang hanif. Maksudnya agama yang hanif adalah agama yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Ya, condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Wal madhkuru fi qaulil musannifi an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Maksud perkataan Syekh rahimahullahu taala, Hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Ini adalah maksud Hanifiyah. Inilah pengertian dari Hanifiyah. Ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wahya dinul anbiya'i jami'an, dan Hanifiyah, ya, Hanifiyah ini adalah agama seluruh para nabi, seluruh nabi. Ya. Hanifiyah ini adalah agama seluruh nabi. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanifiyah ini adalah agama seluruh nabi. Fala takhtassu bi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Hanifiyah ini tidak dikhususkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Hanifiyah ini tidak hanya dikhususkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib. Lantas kenapa di sini Syekh menyebutkan annal hanifiyata millata Ibrahim? Agama Ibrahim yang hanif. Kenapa tidak disebutkan annal hanifiyah millata Muhammad? Annal hanifiyah Annal hanifiyah millata misalnya Isa, millata Musa, millata Daud. Kenapa tidak disebutkan dengan nabi-nabi yang lain? Kenapa mesti Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, itu pertanyaannya. Kenapa Hanifiyah dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawabannya, kenapa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau menisbatkan agama Hanifiyah kepada Ibrahim karena beliau mengikuti Al-Quran. Ya, karena beliau mengikuti Al-Quran. Kita dapatkan banyak di dalam Al-Quran bahwasanya agama Tauhidiyah, agama Hanifiyah itu dinisbatkan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'u millata Ibrahim Hanifa." Ya, dan masih banyak ayat yang lain yang menjelaskan tentang hal ini. Jadi beliau mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menisbatkan. Di sini mungkin kita kasih pertanyaan. Kenapa Syekh mengkhususkan penyebutan Hanifiyah kepada Ibrahim? Ya. Jawaban, karena beliau mengikuti Al-Quran. Ya, karena beliau mengikuti Al-Quran. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'u millata Ibrahim Hanifa." Al-ayah. Taib. Karena beliau mengikuti Al-Quran. Taib. Pertanyaan yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan agama Hanifiyah kepada Ibrahim? Tadi kan Syekh mengikuti Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan Hanifiyah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada nabi-nabi yang lain, tapi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam?
Ya, pertanyaan yang lain. Di sini ya Pak ya. Kenapa? Pertanyaan, Allah mengkhususkan penyebutan Hanifiyah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Perlu kita ketahui bahwa sekarang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab. Ya. Turun dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa orang Arab. Ya. Kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk kaumnya Nabi Muhammad SAW. Kaum apa? Kaum Quraisy. Ya, kaum Quraisy yang mana mereka orang Arab. Maka di sini perlu kita ketahui Pak, ada alasan tertentu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan. Kita tahu di dalam Al-Qur'an penyebutan kata-kata agama tauhidiyah, ya, agama iqbal ala Allah, agama yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu banyak. Salah satu penyandarannya disebutkan dengan penyandaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada alasan di balik itu. Alasannya apa? Alasannya dua. Jawaban, ya, karena dua alasan. Alasan yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini. Ahaduhuma annal ladzina bu'itsa fihim nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna Ibrahim wa yadhkuruna annahu min dzurriyyatihi wa yaz'umuna annahum ala dinihi fahaqiqun bihim ayyakunu mislahu hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Alasan yang pertama, karena kaum Quraisy yang mana Nabi SAW diutus kepada mereka, mereka mengetahui siapa? Mereka mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka mengaku bahwasanya mereka adalah zuriyah. Apa itu zuriyah? Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka kenal dengan Ibrahim alaihissalam. Mereka mengaku keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka seharusnya wayasumu annahum ala dinihi, dan mereka menyangka bahwasanya mereka di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, orang-orang kafir Quraisy saat itu mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung. Ya, mereka menyangka bahwasanya ini adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau memang mereka mengikuti nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, harusnya mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu apa? Hunafa'a lillah, condong kepada tauhid dan menjauhi dari kesyirikan. Ya, karena kaum Quraisy mereka kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengaku dari keturunan mereka, mengaku dari keturunannya, mengaku di atas agamanya. Ya, maka seharusnya mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim, hunafa'a lillah, condong kepada tauhid. Ya Pak ya. Makanya kita dapatkan kan Pak, Nabi Ibrahim kan punya dua anak. Nabi Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ya, Ismail dan Ishak. Dari keturunan Ismail ada zuriyah Arab, ada zuriyah Arab, bangsa Arab. Dari bangsa Arab muncullah kaum Quraisy. Dari bangsa Quraisy ada Hashim, ya. Dari Hashim ada Abdul Muthalib, dari Abdul Muthalib ada Abdullah, dari Abdullah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi makanya kaum Quraisy itu mereka memiliki keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka ngaku-ngaku bahwasanya kita itu di atas agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Makanya disebut dalam Al-Qur'an bahwasanya agama Nabi Ibrahim itu Hanifiyah, bukan sebagaimana yang mereka akukan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua,
Allah ja'ala Ibrahim alaihi salatu wassalam imaman liman ba'dahu minal anbiya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam untuk para nabi setelahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imam untuk para nabi setelahnya. Dan dua alasan ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Ya, dua hal ini, dua alasan ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya itu tafsir At-Tabari Al-Ma'ruf, ya, tafsir Tabari yang ma'ruf. Naam. Jadi ini dua alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menyandarkan agama Hanifiyah dengan Ibrahim alaihi salam. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala tadi menjelaskan tentang Hanifiyah. Hakikat dari Hanifiyah apa tadi? Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan mengikhlaskan agamanya, dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ya. Engkau beribadah hanya kepada Allah wa ta'ala saja. Di sini kita akan menjelaskan tentang ibadah. Apa itu ibadah? Khalas, huna? Wa ibadatullahi laha ma'nayani fi syara'. Ibadah, ya, secara istilah memiliki dua makna. Ibadah secara istilah memiliki dua makna. Yang pertama amun, yang pertama umum, maknanya secara umum. Yang kedua khos, maknanya secara khusus. Adapun makna secara umum adalah imtisalu khitabi syara' al-muqtarinu bil hubbi wal hudu'. Melaksanakan perintah syariat. Dan perintah syariat ini ada dua kemarin apa? Khitab syara' ada dua kemarin apa? Tolabi dan khobari. Ya, khitab syara' ada dua, tolabi dan khobari. Yang bersifat permintaan, yaitu melakukan perintah dan meninggalkan larangan, dan juga yang bersifat khobari, bersifat kabar, ya, melaksanakan perintah syariat. Tolabi dan khobari yang disertai kecintaan dan ketundukan. Ini maknanya secara umum, ya, melaksanakan perintah syariat disertai dengan kecintaan dan
ketundukan. Ini makna ibadah secara umum. Adapun makna ibadah secara khusus, wa huwa at-tauhid, adalah tauhid. Ini adalah makna ibadah secara khusus. Ya. Makna ibadah secara khusus adalah tauhid. Kemudian setelah Syekh rahimahullahu taala menjelaskan tentang hakikat dari Hanifiyah, yaitu condong kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan, thumma dzakara al-musannifu anna an-nasa jami'an ma'muruna bi'ibadatillahi allati hiya maqsudu al-hanifiyah wa makhluquna li'ajliha. Setelah menjelaskan maksud dari Hanifiyah, Syekh di sini menjelaskan bahwasanya manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah ini adalah inti dari Hanifiyah. Ya, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah inti dari Hanifiyah. Oleh sebab itu kita diciptakan. Oleh sebab itu kita diciptakan, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," ayat ke-56. Ya. Ini sudah ya. Qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sisi pendalilan dari ayat ini, sisi pendalilan ayat ini, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Apa sisi pendalilannya? Yang pertama, diperintahkan untuk ibadah dan Allah ciptakan kita untuk ibadah, ya. Yang pertama, sharihun nasiha,
secara nas jelas kita bisa melihat dari nas bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah. Secara nas ya, Allah menciptakan kita untuk ibadah. Ini yang pertama. Kalau kita lihat nasnya jelas, tujuan dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk ibadah. Dari mana? Kelaziman ayat. Ya, kelaziman ayat. Al-mubayyinu anna an-nasa ma'muruna biha. Kelaziman ayat. Kita pindah sini. Bahwa manusia diperintahkan untuk ibadah. Oleh sebab itu diciptakan. Ya, bahwasanya manusia diperintahkan untuk ibadah. Oleh sebab itu manusia diciptakan. Oleh sebab itu manusia diciptakan. Kemudian kalau ada yang punya kitabnya, bisa dilihat ke kitabnya ya. Di sini ada lafaz yang menarik, ya. Di sini ada yang menarik. Di sini Syekh menyebutkan, ya, setelah beliau menyebutkan tentang Hanifiyah, beliau kan mengatakan tadi, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk untuk mentaatinya. Anal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya agama Ibrahim yang lurus adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan memurnikan ibadah kepadanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia. Ya, di sini an-nas, hanya kata-kata an-nas. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia. Bagaimana dengan jin? Apakah tidak diperintahkan untuk ibadah? Karena di sini hanya kata-kata manusia. Walidzalika wabidzalika amarallahu jami'an nas. Wabidzalika amara jami'an nas, ya. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh an-nas, seluruh, secara arti apa an-nas itu? Manusia an-nas. Namun bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali ke dalam bahasa Arab, ya, kita kembali dalam bahasa Arab, di sini disebutkan oleh Syekh, wa alamul jinni wa alamul insi yajma'uhuma ismu an-nas. Kata-kata an-nas dalam bahasa Arab itu mencakup alam manusia dan alam jin. Kata-kata an-nas, ya. Mana ini? Sini aja. Kata-kata an-nas itu mencakup dua alam. Ya, kalau secara letterlek kita artikan kan manusia, ya, secara bahasa Indonesia. Namun secara bahasa Arab, fi as-sahih qaulain, kata Syekh, dari pernyataan yang paling sahih bahwasanya an-nas ini mencakup alam manusia dan alam jin. Ya, alam manusia dan alam jin masuk ke dalam kata-kata an-nas. Jadi makanya di sini Syekh mencukupkan dengan penyebutan wabidzalika amara jami'an nas. Tidak beliau tambahkan wabidzalika amara jami'an nas wal jin. Tidak ditambahkan kata-kata jin, karena kata-kata an-nas itu sudah mencukupi dua hal. Ya, sudah mencukupi dua hal. Inilah Pak keindahan bahasa Arab. Ya, keindahan bahasa Arab. Satu kata bisa menumpuk banyak makna ternyata. Ya, satu kata bisa menumpuk banyak makna.
Wa qaunun nasi makhluqina lil ibadah wa ma'murina biha syai'un mujma'un alaihi la yunkiruhu ahadun min ahlil qiblah. Dan keadaan manusia, manusia di sini apa Pak? Jin dan manusia, ya. Dan keadaan annas, jin dan manusia diciptakan sebagai makhluk untuk ibadah, diperintahkan untuk melakukan ibadah. Ini adalah sesuatu yang mujma'un alaihi. Sudah sesuatu yang ijma', tidak ada yang mengingkarinya ahlul kiblah. Ya, tidak ada yang mengingkarinya ahlul kiblah. Orang muslim tidak ada yang mengingkarinya. Bahwasanya kita ini diciptakan untuk ibadah. Tidak ada yang mengingkari hal ini. Fal muslimuna kafah mujmi'una ala anna Allah wa jalla khalaqal insa wal jinna li ibadatihi wa amarahum biha. Oleh sebab itu seluruh kaum muslimin sepakat bahwasanya manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kesepakatan kaum muslimin, ya. Ini sudah kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada yang menolak hal ini dari ahlil kiblah. Ini sudah ya? Azan. Lama. Wa fassara al-musannifu rahimahullahu taala ya'budun biqaulihi yuwahhidun. Di sini tadi Syekh menjelaskan makna ya'budun, ya. Beliau menafsirkan kata-kata ya'budun dengan yuwahhidun. Syekh, ya. Ya'budun dengan yuwahhidun. Ya'budun ini apa? Beribadah. Dengan kata-kata yuwahhidun, mentauhidkan. Ya. Di sini Syekh menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, kecuali untuk mentauhidkanku. Ya, kata-kata mentauhidkan di sini. Naam, khalas, fadal. Kita lanjutkan setelah azan.
Kita lanjutkan. Tadi di sini Syekh rahimahullah taala menafsirkan ya'budun dengan yuwahhidun, mentauhidkan. Kenapa? Karena dua sebab, ya. Pertanyaan lagi di sini. Kenapa Syekh rahimahullah taala menafsirkan ya'budun dengan yuwahhidun, ya, menafsirkan beribadah dengan mentauhidkan. Jawaban, karena sebab dua hal. Yang pertama, ahaduhuma annahu min tafsiril lafzi bi akhassi afradihi ta'ziman lah. Fa akadu anwa'il ibadati wa a'zamuha huwa tauhid. Beliau menafsirkan dengan lafaz khusus. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ibadah secara khusus diartikan dengan tauhid, ya, ibadah secara khusus diartikan dengan tauhid. Makanya di sini beliau menafsirkan dengan lafaz yang khusus, karena ibadah yang paling tinggi yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tauhid, ya. Beliau menafsirkan dengan lafaz khusus. Karena ibadah tertinggi adalah tauhid. Yang kedua, annahu min tafsiril lafzi bima wudi'a lahu fi khitabi syara'. Fal ibadatu tutlaqu fi syar'i wa yuradu biha at-tauhid. Yang kedua, beliau nafsirkan dengan keumuman lafaz ibadah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena ibadah apabila disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maknanya adalah tauhid. Ya, maknanya adalah tauhid. Ini semoga terlihat, ya. Nah, yang pertama beliau menjelaskannya secara khusus, lafaznya secara khusus. Kenapa? Karena ibadah itu adalah tauhid, lafaz secara khusus. Adapun makna yang kedua, beliau menafsirkan dengan keumuman lafaz ibadah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kata-kata ibadah, kalau disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, itu ada dalam surah An-Nisa. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Ya, dalam surah An-Nisa juga tadi sama. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Wa'budu maksudnya adalah mentauhidkan Allah, tauhidkanlah Allah. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah tadi ayat ke-21, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Allah. Maksudnya apa? Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkanlah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wal ibadatu wat tauhidu aslani azimani tatahaqqaqu silatuhuma iftiraqan wa ittifaqa bihasabil ma'nal manzuri ilaihi falahuma halan. Ibadah dan tauhid, ya. Ibadah dan tauhid ini adalah asas. Ini adalah asas yang mana di dalam kedua hal ini ada sisi persamaan dan perbedaan. Ya, asas di mana dalam kedua hal ini ada sisi persamaan dan perbedaan. Sisi persamaan antara ibadah dan tauhid, ittifaquhuma idza nuzira ila iradati taqarrub. Jika ditinjau dari keinginan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jika ditinjau dari keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan tauhid ini sama. Ya, ibadah dan tauhid ini sama. Faqulu ibadatin yutaqarrabu biha ilallahi fahiya tauhidun lah. Seluruh ibadah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan tauhid. Seluruh ibadah yang digunakan untuk memperdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Sesuai syariat tentunya, ya. Sesuai syariat adalah tauhid, Wa hadza makna qaulil musannif, dan ini adalah makna dari perkataan musannif dalam kitab Qawaid Arba'. Karena musannif di sini mempunyai banyak risalah, salah satunya adalah Al-Qawaid Al-Arba', ya. Beliau mengatakan fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah, sesungguhnya ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali bersama tauhid. Ya, kecuali bersama tauhid. Maksudnya apa? Seluruh ibadah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai syariat itu adalah tauhid. Itu adalah tauhid. Ini sisi persamaan. Sisi perbedaan, iftiraquhuma idza nudhira ila al-a'malil mutaqarrabi biha. Jika ditinjau dari segi amalan secara kesatuan, ya, dari segi amalan kesatuan maka berbeda, ya, maka berbeda. Ibadah itu banyak. Salat, zakat, haji, umroh, ibadah itu banyak, dan yang paling tinggi adalah tauhid. Ya, dari sisi amalannya secara kesatuan ada perbedaan apa? Tauhid itu adalah ibadah tersendiri. Sedangkan yang lain-lain ibadah tersendiri, ya, ibadah tersendiri. Dan tauhid itu adalah ibadah yang paling tinggi. Dan ini akan kita dapatkan kalau kita melihat ke dalam hadis yang sahih ketika Nabi SAW memerintahkan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma untuk berdakwah kemana? Ke Yaman. Ya. Apa kata Nabi SAW? Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ayyuwahidullah. Maka hendaknya yang pertama kali engkau serukan untuk mereka adalah supaya mereka yuwahhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa in ajabu ila dzalik, kalau mereka mentaatimu, mereka mengatakan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fa'alimhum anallaha aftarada alaihim khamsa salawat. Maka ketahuilah, ya, maka ajarkan kepada mereka
kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Dari sini kita ketahui bahwasanya ini ibadah-ibadah yang tersendiri dan ibadah yang paling utama yang Nabi SAW perintahkan kepada Mu'adz untuk didakwahkan adalah tauhid. Naam. Yang mana? Ini ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan, tanya sama yang lengkap catatannya. Ya. Atau pas liburan lihat rekaman. Ya. Semoga ada, insya Allah. Nah. Kemudian setelah kita membahas tentang ibadah, ya, dan juga pengertian tauhid, di sini Syekh Al-Utsaimin, ya, wafaqallahu ta'ala, beliau ingin menjelaskan apa itu tauhid. Apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Wa tauhidu lahu maknayani syar'an. Tauhid secara istilah memiliki dua makna. Tauhid secara istilah memiliki dua makna. Ahaduhuma am. Yang pertama am, maknanya umum. Ya. Yang kedua khos. Khusus. Maknanya secara umum, ifradullahi bihaqqihi. Mengesahkan Allah dalam hak-haknya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqullahi nau'an, dan hak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Dan hak Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama, hakun fil ma'rifati wal isbat, wa hakun fil iradati wat tolab. Ini kita artikan secara bahasa Arab saja dulu Pak ya. Hakun fil ma'rifati wal isbat, hak ma'rifah dan isbat, dan hak iradati wat tolab. Taib. Apa itu ma'rifah, isbat, iradah dan tolab? Kalau ditanya Pak, ya, kalian ini membagi tauhid menjadi 3, ya? Oh enggak, kami membagi tauhid menjadi 2, bilangnya. Wah bingung. Ini tauhid Pak, ya, pembagian tauhid. Pembagian tauhid itu hak Allah Subhanahu wa taala ada 2. Hak ma'rifah dan isbat, hak iradah dan tolab. Apa itu ma'rifah dan isbat? Ma'rifah dan isbat itu pengetahuan, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dan juga isbat, meyakini, menetapkan Allah Subhanahu wa taala ada, menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi dari hak ma'rifah dan isbat terbagilah menjadi 2, yaitu at-tauhid ar-rububiyah, dan yang tauhid at-tauhid al-asma was sifat.
Nah, dari sini. Jadi kalau ditanya kalian membagi tauhid menjadi 3, oh enggak, jadi 2, bilang enggak apa-apa. Ya, ada tauhid isbat wa ma'rifat, sama satu lagi tauhid iradah dan tolab. Mau bantah gimana dia? Oh, ya sudah kalau kayak gitu. Ya. Ini hanya pembagian. Kenapa kalian membagi tauhid menjadi 3? Itu kan perbuatan bid'ah. Oh, kayak gitu. Berarti perbuatan a'imah membagi amalan-amalan ada wajib, sunnah, makruh, mubah, itu bid'ah juga? Enggak. Ya, ini untuk pendekatan. Ya, ini untuk pendekatan. Namun harus kita yakini para nabi dan juga para sahabat mereka melakukan semua jenis tauhid ini. Ya, mereka melakukan semua jenis tauhid ini. Kalau tauhid, kalau hak Allah Subhanahu wa taala ma'rifah dan isbat itu akhirnya menjadi tauhid asma wa sifat dan juga tauhid rububiyah, sedangkan hak iradah dan tolab ini berhubungan dengan tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhid al-uluhiyah. Jadi dari sinilah muncul tauhid 3. Ya. Apa bedanya kita dengan umat Kristiani, Pak? Karena kan ada yang mengatakan, kalian membagi tauhid menjadi 3 sama seperti Kristen. Ya, bukan Cristiano Ronaldo, bukan. Sama seperti umat-umat Kristiani. Kenapa? Karena umat-umat Kristiani mereka mengatakan Tuhan mereka 3 di dalam 1 dalam 3, gimana? Ya, itu konsep ketuhanan mereka. Berarti kalian juga sama. Oh, beda. Kalau mereka membagi zat Tuhannya menjadi 3, kalau kita 3 ini untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Zatnya 1, hanya Allah Subhanahu wa taala. Beda, ya. Nanti kalian jadi syubhat, oh iya ya. Bingung. Ya, semoga enggak. Ya, semoga enggak. Makanya kita perlu berilmu dulu. Ya, kita perlu berilmu lebih dahulu. Naam. Ini maknanya secara umum, Adapun makna secara khusus, makna tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini maknanya secara khusus. Wa makna tsani wal ma'hudu syar'an. Dan makna yang kedua ini, makna secara khusus, ini adalah makna al-ma'hudu syar'an. Apa itu al-ma'hudu syar'an? Makna yang lebih dikenal. Makna yang umum yang lebih dikenal syar'an secara istilah. Kalau kita membuka Al-Quran dan As-Sunnah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah, maksudnya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Bukan mentauhidkan dalam hal rububiyah, bukan mentauhidkan dalam asma wa sifat, tapi dalam hal ibadah, ya. Ini secara umum. Ini yang lebih dikenal. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy yang Nabi SAW diturunkan kepada mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dimaksud di sini adalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya. Fa inna tauhida idza utliqa fil Qur'ani wa sunnah urida bihi tauhidul ibadah duna ghairi. Ini penting. Ini kaidah. Ya, ini kaidah. Karena sesungguhnya tauhid apabila diitlakkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, apabila disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maksudnya adalah tauhid ibadah. Ini kaidah. Tauhid jika disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, makna untuk tauhidkan Allah, itu maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ini adalah kaidah, bukan tauhid rububiyah atau tauhid asma wa sifat. Naam. Tapi apakah kita harus mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma wa sifat, Pak? Harus. Ya, harus. Ini maknanya secara umum di dalam Al-Qur'an. Ini maknanya secara umum dalam Al-Qur'an. Taib. Setelah menjelaskan tentang tauhid, Syekh menjelaskan tentang syirik.
Maka ketika seseorang belajar tauhid, jangan lupa juga belajar diddihi, lawannya, yaitu kesyirikan. Supaya apa? Supaya bisa menjauhi. Makanya kata Huzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya tentang keburukan, beliau mengatakan araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqihi faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk masuk ke dalam keburukan tersebut, tapi untuk menjauhinya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Antum belajar tauhid terus tidak belajar syirik, ditakutkan terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ditakutkan terjatuh ke dalam kesyirikan. Penting belajar tauhid, belajar kesyirikan. Apa saja yang masuk dalam syirikan, bahayanya. Ternyata jenis-jenis syirik itu banyak. Percaya sama dukun, contohnya itu bentuk kesyirikan. Ya, mendatangi dukun, percaya kepada dukun, apalagi dukunnya. Apalagi dukunnya. Ya, Ustadz, ada yang cita-citanya jadi dukun, waliyazubillah, jangan. Ya, jangan, enggak boleh. Lulus dari Al-Madinah jadi dukun, wallahu musta'an. Jangan, ya enggak boleh. Haram. Zodiak, nah, biasanya yang di majalah-majalah anak-anak itu, mungkin ada diselip-selipkan kayak gitu kan. Zodiaknya apalah, coba-coba baca, enggak boleh, haram. Ini termasuk bentuk kesyirikan, apalagi sampai percaya. Ya, enggak boleh. Kita pelajari. Naam. Setelah tauhid kita bahas tentang syirik. Wasyirku yutlaqu fi syar'i ala ma'nayain. Dan syirik disebutkan dalam syariat secara istilah maknanya ada dua. Yang pertama umum, yang kedua khos. Maknanya secara umum, wa huwa ja'lu syai'in min haqqillahi li ghairihi, menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah. Hak Allah tadi ada berapa? Ada dua. Nah, menjadikan salah satu dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Meyakini bahwasanya di sana ada yang memiliki kun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syirik dalam hal rububiyah. Syirik dalam hal rububiyah. Ada yang ikut mengatur alam selain Allah Subhanahu wa taala, ini dalam hal rububiyah. Ya. Naam. Ibadah, berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah, syirik. Ini syirik, ya. Ini maknanya secara umum, menjadikan sesuatu dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maknanya secara khusus, ja'lu syai'in minal ibadati li ghairillah, menjadikan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah. Ya, menjadikan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wal makna tsani huwal ma'hudu syar'an. Dan makna kedua inilah makna yang diinginkan apabila disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, menjadikan sesuatu menjadikan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sini, ya, walidzalika iktasar alaihi al-musannifu rahimahullahu taala faqala wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Ya. Makanya di sini Syekh rahimahullahu taala mengatakan tadi, beliau mencukupkan dengan menyebutkan dan hal yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang hambanya untuk melakukannya adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Seseorang dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Seseorang berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Da'watu ghairihi ma'ahu. Da'watu ghairihi ma'ahu, ya. Dan sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya bahwasanya terkadang di dalam
Al-Quran atau dalam As-Sunnah, lafaz-lafaz ibadah ditakbir dengan doa, dengan berdoa. Ya, lafaz-lafaz ibadah ditakbir, diungkapkan dengan kata-kata doa. Maksudnya doa apalah? Ibadah. Maksudnya dari berdoa adalah ibadah. Da'watu ghairihi ma'ahu, berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Maksudnya beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat kesyirikan. Ini hakikat kesyirikan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kan kita kan sudah mengucapkan la ilaha illallah, masa sih masih terjatuh kepada kesyirikan? Ya. Makanya ini bedanya kita dengan orang-orang Arab terdahulu yang mana Nabi SAW berdakwah kepada mereka. Mereka paham makna la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah itu hanya menyembah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan yang lain. Adapun yang sekarang, ya, ada sebagian kaum muslimin yang mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun sangat disayangkan juga beribadah kepada kuburan. Minta-minta kepada kuburan contohnya, minta-minta kepada pohon, kepada orang yang sudah wafat, ya. Maka ini bentuk kesyirikan. Ini bentuk kesyirikan. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Inilah hakikat kesyirikan. Bukan makna kesyirikan itu adalah dia tidak menyembah Allah, bukan. Ya. Dia tidak menyembah Allah sama sekali. Secara bahasa kesyirikan itu menyekutukan, menjadikan sekutu, menyekutukan. Ketika dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, inilah syirik. Ya, inilah syirik. Oke, di sini disebutkan wa yuradu bihi syirku wa yuradu bihi syirku al-muta'alliqu bil ibadah. Wal ibadatu yu'abbaru anha kama taqaddama bid du'a. Fa qawluhu wa huwa da'watu ghairi ma'a bimanzilati qaulina wa huwa ibadatu ghairillahi ma'ahu. Ya, sama seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ya, pembahasan yang terakhir. Setelah beliau menyebutkan tentang dan syirik, di sini beliau mengatakan wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Hal yang paling besar yang Allah perintahkan, hal yang paling tinggi, ya, yang paling agung yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah tauhid. Dan hal yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang terhadap hambanya adalah syirik. Dalilnya apa? Di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Dalilnya adalah dalam surah An-Nisa ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam hal ibadah. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dalam hal ibadah. Baik, bagaimana sisi pendalilan ayat ini? Ya, mungkin ini tidak kita tulis ya. Bagaimana sisi pendalilan dari ayat ini sehingga Syekh mengatakan a'zam, yang paling besar. Perintah yang paling besar adalah tauhid, sedangkan larangan yang paling besar adalah syirik. Dengan ayat ini, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, janganlah engkau mensyirikan, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ada yang tahu? SA 11. Sisi pendalilan. Kenapa di sini Syekh menyebutkan hal yang paling besar? Hal yang paling besar. Perintah yang paling besar, perintah yang paling tinggi adalah tauhid. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah engkau mensyirikan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Ya. Jadi Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita buka ayat ini dalam surah An-Nisa ayat ke-36, akan kita dapatkan bahwasannya ini hanyalah potongan ayat. Yang disebutkan oleh Syekh di sini potongan ayat. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ini potongan ayat. Setelahnya masih panjang dan ayat ini disebut dengan hukukul asyarah. Ya, hukukul asyarah, hak-hak yang 10, hak-hak yang 10.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di sini Allah sebutkan ada 10 hak-hak yang berhubungan dengan kita, ya, terhadap Allah dan juga hak terhadap manusia. Ada 10. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah hak yang paling besar yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu adalah hak yang paling besar yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik adalah sesuatu yang paling besar yang harus kita jauhi. Syirik adalah sesuatu yang paling besar jauhi. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan semestinya. Dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai hamba. Ya. Kemudian yang kedua, dari ataf, apa itu ataf? Huruf waw. Huruf waw di ayat ini. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, dan huruf-huruf waw di sini menunjukkan aham fal aham, yang paling penting dan yang paling penting. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini dengan tauhid, sesuatu yang paling penting. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa tadi? Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wabidzil qurba kepada kerabat, wal yatama kepada anak-anak yatim, wal masakin kepada orang-orang fakir miskin, wal jari dzil qurba tetangga yang dekat, wal jaril junub tetangga yang jauh, wasahibi bil jam karib kerabat, teman, ya teman, wasahibi bil jam teman yang dekat, wa banis sabil dan juga ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum dan juga hamba sahaya kalian. Ada 10 dan Allah memulai dengan yang paling besar yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sebagai penutup bahwasanya sesuatu yang paling tinggi, sesuatu yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah tauhid, Ya. Jangan kotori tauhid kita dengan melakukan praktek-praktek ritual ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kotori tauhid kita ketika ketika ada seseorang 70 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir hidupnya walyazubillah dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala 5 detik. Anak katakan, dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah 5 detik, gugur ibadah semuanya. 70 tahun ibadah yang dibangun itu gugur. Ya, walyazubillah, hati-hati. Hati-hati kita dengan kesyirikan ini. Gugur doang? Enggak. Di hari kiamat, apa yang terjadi ketika seseorang mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran, mati di atas kesyirikan, kekal di neraka. Ya, kekal di neraka. Ini mengerikan, ya mengerikan. Seseorang yang berdosa besar meninggal ketika dia melakukan dosa besar, maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki dia masuk surga, kalau Allah kehendaki dia masuk neraka. Itu pun di neraka tidak kekal. Di neraka tidak kekal, suatu saat akan keluar, masuk ke dalam surga. Ini para pelaku dosa besar. Tapi pelaku kesyirikan enggak. Mau sebaik apapun dia di dunia, kalau mensyirikan Allah Subhanahu wa taala kekal di neraka. Ya, kekal di neraka. Karena mungkin dia menunaikan hak manusia tapi dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus, Pak, hati-hati. Ya, terus kita belajar tentang tauhid, ya kita belajar tentang kesyirikan ini supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, ya. Kita cuman bisa belajar dan berdoa. Kita belajar dan berdoa, kita amalkan. Adapun bagaimana akhir hidup kita,
kita tidak tahu. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan di atas tauhid. Ya, kita diwafatkan di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena sudah jam 8. Jadi pertanyaannya kami simpan, bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Apabila ada kesalahan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita sampaikan ini ilmu yang bermanfaat bagi kami pribadi dan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi kita amalan dan juga menambahkan bagi kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.